Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, kemudian Bapak Pemateri, tadi sudah disampaikan dari Bappenas ya, Pak Bigno. Luar biasa, Pak. Kemudian mungkin karena usianya masih di bawah saya ya peserta peserta webinarnya ya, mungkin bisa saya kasih salam Mas Mbak sekalian yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Yani Rosyani, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi Badan Kepegawaian Negara. Terima kasih banyak atas undangannya dari Ikatan Alumni Universitas Brawijaya. Kebetulan yang diundang sebetulnya Bu Sesma BKN ya Bapak dan Ibu, sekedar menginformasikan pada undangan disampaikan Bapak Sesma BKN gitu. Kami informasikan bahwa sesama kami Ibu Ima Sukmaria tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Saya menggantikan beliau. Baik Bapak dan Ibu, tadi sepertinya sudah dengan lengkap ya disampaikan oleh Pak Wigno terkait formasi yang dibuka, kemudian persyaratannya dari Bappenas gitu ya Pak dan Ibu. Tadi mungkin saya bantu jawab dulu sebelum saya ke materi dari saya gitu ya Pak dan Ibu atau Mas Mbak sekalian. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Wigno terkait seleksi administrasi itu sepenuhnya adalah kewenangan dari panitia seleksi instansi ya Bapak dan Ibu. Jadi pemeriksaannya, dokumen-dokumen yang diuploadnya itu adalah kewenangan yang akan memeriksa, yang akan menseleksi administrasinya adalah dari instansi masing-masing yang Bapak dan Ibu atau Mas Mbak lamar formasinya ya gitu. Nah, tadi yang ditanyakan terkait akreditasi ya, untuk akreditasi apakah akreditasi kampus kah atau akreditasi fakultasnya kah itu disampaikan di pengumuman instansi masing-masing. Jadi memang akan ada bedanya nanti dari masing-masing instansi itu, walaupun secara garis besarnya ditetapkan oleh Peraturan Pan-RB nomor 6 tahun 2024 syarat-syarat secara umum ya Pak dan Ibu. Jadi tidak boleh bertentangan sebetulnya. Tapi mungkin dari pengumuman atau dari apa ya pedoman penyelenggaraan seleksinya mungkin dari Bappenas sudah menyampaikan ke Menpan dan sudah mendapatkan persetujuan, jadi apa mensyaratkan terkait akreditasi. Walaupun sebetulnya di Permenpan RB yang baru tahun 2024 ini nomor 6 tentang pengadaan pegawai negeri pegawai aparatur sipil negara itu sebetulnya tidak mengatur terkait akreditasi ya Pak dan Ibu. Tapi kalau instansi mensyaratkan hal itu dan sudah mendapat persetujuan dari Menpan, ya silahkan gitu ya. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Kemudian untuk dasar hukum pelaksana seleksi CPNS tahun 2024 ini sangat banyak ya, Mas Mbak. Ini ada beberapa ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Menpan, kemudian juga dari BKN, ada peraturan Menteri Pan RB nomor 6 tahun 2024, kemudian ada peraturan BKN nomor 5 tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode komputer assisted tes BKN yang apa penyelenggaraannya, pengaturannya, pengkoordinasiannya ada di kami di Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN. Kemudian ada keputusan Menteri Pan RB nomor 173 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024. Ini mungkin di awal ya ketika instansi akan menyusun kebutuhannya. Kemudian ada Kemenpan RB nomor 320 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun 2024. Kemudian ada Kemenpan RB nomor 321 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun 2024. Ya, kemudian ada Kemenpan RB nomor 322 tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan ASN tahun 2024. Kemudian ada Kemenpan RB nomor 344 tentang penggunaan nilai SKD tahun 2023 pada pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024. Ini yang menariknya Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu, Mas Mbak sudah pernah mengikuti seleksi SKD di tahun 2023, nilainya bisa digunakan kembali. Jadi nanti Bapak dan Ibu, Mas Mbak bisa memilih ikut seleksi SKD lagi atau menggunakan nilai yang tahun 2023. Kemudian ada Kemenpan RB nomor 350 tahun 2024 tentang mekanisme pengadaan PNS di wilayah Papua tahun 2024. Ini terkait
afirmasi dan lain sebagainya ya Pak dan Ibu. Nah, peraturan-peraturan ini dapat Bapak dan Ibu download pada JDIH di Kemenpan RB dan mungkin kementerian-kementerian lainnya juga sudah memasukkan ketentuan-ketentuan ini di JDIH-nya masing-masing ya Pak dan Ibu. Kalau memang belum nanti bisa saya sampaikan melalui panitia, nggak apa-apa karena sudah diundangkan ini menjadi ketentuan untuk yang publik harus mengetahui ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian jenis pengadaan aparatur sipil negara. Walaupun judulnya hari ini ada tips-tips untuk CPNS ya, Kak Bapak dan Ibu, karena memang untuk P3K baru dilakukan sosialisasinya hari Jumat oleh Menpan RB dan BKN, kemudian penetapan formasinya nanti tanggal 30 Agustus, jadi kita belum bisa menyampaikan secara detailnya. Nah, jenis pengadaannya ada 3 ya Pak dan Ibu. Sekolah kedinasan yang sudah kita laksanakan sebulan yang lalu, walaupun masih proses ya, belum diumumkan kelulusannya. Artinya ada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, BPS, BMKG, BIN, BSSN dengan pola ikatan dinas. Artinya yang diseleksi adalah lulusan setara sekolah menengah atas ya Bapak dan Ibu sesuai dengan Permen RB nomor 20 tahun 2021. Nah, kemudian ada pengadaan PNS yang sekarang sedang dibuka ya, masih dibuka pendaftarannya sampai dengan tanggal 2 September. Kemudian untuk siapa boleh mendaftar ya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang akan diangkat nanti sebagai pegawai ASN oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi sesuai dengan formasi yang WNI ini lamar gitu ya Pak dan Ibu. Nah, kemudian yang ketiga ada P3K. Siapa yang boleh melamar semua boleh melamar gitu. Yang penting memenuhi persyaratannya untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan jangka waktu tertentu ya Pak dan Ibu. Nah, yang harus kita ketahui bersama apabila sudah menjadi P3K, apakah nanti otomatis diangkat menjadi calon PNS atau menjadi CPNS? Tentu saja tidak, karena ketentuannya berbeda. Ya Pak dan Ibu, kalau mau diangkat, ya silahkan boleh. Ketentuan Permen 6 mempersilahkan P3K yang sudah bekerja saat ini, misalnya lulusan Brawijaya sudah ada yang bekerja sebagai P3K ya gitu ya. Itu boleh melamar dengan persyaratan tertentu. Apa syaratnya? Itu nanti untuk bahan pertanyaan aja ya Pak dan Ibu. Kemudian untuk diangkat menjadi PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi bagi calon PNS. Ya. Nah, arah kebijakan pengadaan calon ASN ini yang pertama adalah fokus pada pelayanan dasar. Dari tahun ke tahun memang masih belum terpenuhi ya Bapak dan Ibu untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Kemudian seoptimal mungkin dalam menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN di instansi pemerintah. Ini nanti terkait untuk formasi P3K yang akan dibuka ya Pak dan Ibu. Kemudian merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS agar apa talenta-talenta baru lulus ini bisa mengabdi ke birokrasi atau pemerintahan. Kemudian mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Contohnya apa ya Pak dan Ibu? Kalau boleh saya informasikan bahwa saat ini di BKN sudah tidak ada lagi jabatan sekretaris ya Bapak dan Ibu. Karena apa? Sudah tergantikan by sistem. Jadi semua disposisi melalui sistem. Andri juga sudah mengeluarkan suatu sistem persuratan ya dengan secara digital, artinya disposisi sudah melalui digital. Yang substitusi dari kebutuhan untuk sekretaris. Mungkin nanti akan lebih ditingkatkan lagi untuk jabatan arsiparis gitu ya Pak Ibu yang akan mengelola sistem ini. Kemudian mengutamakan talenta digital. Nah, ini udah eranya 5.0 mungkin ya Bapak Ibu semua. Jadi eranya digital semua gitu. Bahkan anak-anak sekolah aja tugas-tugasnya sudah melalui G-Drive, sudah pakai digital semua gitu ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, alur pengadaan CPNS tahun 2024 tadi juga sepertinya sudah disampaikan oleh Pak Wignio. Hanya saya tadi ini aja ya, secara detailnya saya sampaikan bahwa instansi pemerintah melakukan formasi awalnya ya Pak, dan untuk pengetahuan kita bersama. Kemudian usulan rincian formasi ASN ini diverifikasi dan divalidasi oleh BKN bersama-sama dengan Menpan RB dengan satu sistem yang terintegrasi. Jadi tidak akan ada
miss ya Bapak dan Ibu, karena kami sudah kerjasama juga dengan Menpan, jadi menggunakan satu platform yang sama di BKN di verifikasi dan divalidasi, nanti kemudian di Menpan RB akan diputuskan atau ditetapkan kebutuhannya, masuk sistem semua untuk sebagai bahan nanti pembukaan formasi di seluruh instansi. Nah, kemudian instansi pemerintah mengumumkan pengadaannya. Tahun 2024 ini ada sebanyak 548 instansi yang membuka formasinya. Jadi terbuka luas sekali jabatan-jabatan yang dibuka di tahun 2024 ini. Dibuka seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia untuk melamar sesuai dengan kualifikasi pendidikannya ya Pak dan Ibu. Kemudian peserta membuat akun pada registrasi pada SSC ASN. Jadi dilaksanakan dalam satu platform yang sama, dalam suatu sistem yang sama agar apa? Supaya objektif kemudian berkeadilan gitu. Jadi semua instansi membuka secara serentak ya Pak dan Ibu, dapat membuka pada websitenya SSC ASN untuk mendaftar. Nah, ini adalah platform atau aplikasi berbagi pakai. Jadi nanti setelah Bapak dan Ibu melamar, membuat akun dan lain sebagainya sesuai dengan formasi yang dilamar, sesuai dengan instansi yang dilamar, masing-masing instansi mengakses ke aplikasi ini untuk melakukan seleksi administrasi. Yang diupload apa saja nih dokumen-dokumennya, maka instansi yang akan memeriksa pada aplikasi ini, disetujui atau tidak setujui, memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Nah, kemudian ketika mendaftar, Bapak dan Ibu akan diminta untuk memasukkan NIK, nomor identitas kepegawaian ya, identitas kependudukan ya. Jadi kami bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Dukcapil untuk memverifikasi NIK tersebut, apakah sesuai datanya atau enggak, atau NIK-nya palsu atau enggak gitu ya Pak dan Ibu. Kami sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Artinya apa? Karena ada ketentuannya di Permenpan 6 bahwa tidak boleh melamar di dua formasi, artinya lamar CPNS juga, melamar P3K juga gitu. Kalau NIK-nya sama ya tidak bisa ya Pak dan Ibu, kecuali Bapak dan Ibu berbuat kecurangan mempunyai NIK 2 gitu ya Pak dan Ibu. Misalnya punya NIK 2 itu tindak pidana ya Pak dan Ibu. Memiliki nomor identitas kependudukan 2 adalah tindakan pidana, bisa dikenai hukuman pidana. Misalnya melamar di dua tempat ya memang tidak akan terdeteksi, tapi ketika seleksi administrasi, ketika penetapan NIP nanti akan terdeteksi gitu ya. Karena ini satu sistem semua yang terintegrasi di data nasional di BKN ya Bapak dan Ibu. Kemudian akan ada kalau menggunakan NIK yang sama untuk melamar, ini tentu saja sudah tertolak by sistem ya. Kalau NIK-nya sama, melamar lagi di instansi A, kemudian melamar lagi di instansi B, tentu saja akan tertolak. Nah, kemudian dilakukan seleksi administrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pada saat ini, Bapak dan Ibu, secara real time, pelamar yang sudah mendaftar sebanyak 557.471 setelah kami cek real time datanya ya setengah jam yang lalu dari dashboardnya SSCASN, kemudian yang sudah submit artinya yang sudah menetapkan bahwa dia melamar di jabatan apa, instansi apa itu di sebanyak 78.081 yang sudah dilakukan seleksi administrasi. Jadi ini paralel ya Bapak dan Ibu, ketika Anda sebagai pelamar sudah submit, instansi dapat melakukan seleksi administrasi. Yang sudah memenuhi syarat sudah berjumlah 11.538 dari beberapa instansi. Nah, kemudian setelah diumumkan seleksi administrasi ini hasilnya dari instansi, dilakukan masa sanggah ya Bapak dan Ibu. Masa sanggah dan jawab sanggah artinya peserta dapat melakukan penyanggahan kepada instansi yang dia lamar. Misalnya karena mungkin ketidaktelitian dari panitia seleksi instansi yang melakukan seleksi administrasi. Jadi Bapak dan Ibu pelamar bisa melakukan sanggahan gitu ya. Loh, saya kok ditolak padahal akreditasi kampus saya udah benar misalnya, atau ijazah yang saya upload adalah asli. Misalnya ya. Nah, untuk menyanggah ini Bapak dan Ibu tidak bisa menyanggah orang lain. Jadi menyanggah adalah untuk diri sendiri. Ini banyak sekali yang kami terima juga bahwa yang menyanggah dia menyanggah untuk orang lain. Masuk ke sanggah bahwa dia menyanggah si A karena si A ini kok diterima ya misalnya. Padahal tidak sesuai kualifikasi pendidikan, itu nggak bisa ya Bapak dan Ibu. Jadi menyanggah adalah untuk diri sendiri apabila terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh
panitia seleksi instansi ketika melakukan seleksi administrasi. Nah, peserta yang lolos seleksi administrasi mengikuti ujian SKD dan SKB. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian SKD seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang yang wajib dilakukan dengan CAT BKN. Sudah tersistem ya Bapak dan Ibu. Kemudian dilakukan pengolahan hasil sesuai dengan NAB atau nilai ambang batas yang juga sudah ditetapkan oleh Kemenpan. Kemudian setelah diumumkan ada masa sanggah kedua ya Pak dan Ibu untuk menyanggah nih ternyata kok A B C D F G kok saya nilainya sudah sesuai NAB kenapa bisa nggak lulus ya gitu. Jadi bisa melakukan sanggah gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti ketika sudah mendapatkan nilai SKD misalnya, tiba-tiba kok saya tergeser gitu ya, karena tadi ada yang menggunakan nilai SKD tahun 2023 mungkin ya kemungkinannya. Yang kedua, mungkin ada yang masuk afirmasi. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, kemudian dilakukan pengumuman kelulusan pascasanggah, kemudian lanjut ke penetapan NIP, nomor identitas pegawai ya Pak dan Ibu. Kemudian, nah ini untuk pelamaran secara umum yang diatur di Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 pasal 23. Nanti Bapak dan Ibu bisa cek sendiri, ini saya ringkas saja ya Pak dan Ibu, karena memang waktunya nggak terlalu banyak diberikan. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Kapan ya Bu? Ketika melamar. Ketika melamar itu batasannya apa ya? Ketika Bapak dan Ibu melakukan pelamaran pada sistem ya. Jadi bukan pada karena proses penetapan NIP kan akan jauh ya pada beberapa bulan kemudian nanti. Bahkan bisa saja lewat tahun gitu ya di 2025 nanti penetapan NIP-nya. Jadi yang dihitung ada ketika melamar sampai dengan tanggal ulang tahunnya ya Bapak dan Ibu gitu. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Di bawah 1 tahun boleh nggak? Nah, silakan ambil kesimpulan. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta sebagai pegawai swasta. Jadi harus ada keterangannya. Nanti masing-masing instansi tentu akan mensyaratkan di pengumumannya harus ada surat kelakuan baik misalnya ya. Kemudian pernyataan bahwa tidak pernah dihukum penjara dan lain sebagainya gitu ya Pak dan Ibu. Nah, yang keempat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS. Jadi artinya saya misalnya sudah PNS, melamar lagi, tentu akan tertolak by sistem ya Pak dan Ibu. Karena NIP saya pasti sudah ada di database. Ketika saya masukkan NIK saya, tentu akan tertolak. Begitu juga apabila Bapak dan Ibu sudah bekerja sebagai PNS, sebagai P3K. Loh, tadi Ibu bilang boleh mendaftar? Boleh. Ada ketentuannya, ada mekanismenya bagi P3K yang sudah memiliki masa kerjanya 1 tahun paling minimal ya Pak dan sudah disetujui oleh PPK atau PYB-nya, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang di instansi tempat Bapak dan Ibu bekerja apabila sudah bekerja sebagai P3K. Kalau baru dua bulan bekerja boleh nggak Bu? Ya tidak boleh, tidak memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh Menpan ya Bapak dan Ibu. Nah kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Ini clear ya Bapak dan Ibu, tidak boleh jadi anggota salah satu partai gitu ya. Yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Tips lagi untuk Bapak dan Ibu. Jadi kok banyak ya yang nggak lulus gitu ya. Karena mungkin dari sisi kualifikasi pendidikannya nggak sesuai yang dia lamar. Nih saya mirip-mirip boleh nggak ya daftar gitu? Jangan. Karena jabatan yang dibuka, kesempatan yang dibuka tahun ini luas sekali. Jadi melamarlah sesuai dengan kualifikasi pendidikan Bapak dan Ibu. Ini merupakan salah satu formasi terbesar dari tahun-tahun terakhir ya Bapak dan Ibu yang dibuka tahun ini. Apalagi nanti ada P3K juga yang dibuka gitu ya. Jadi pilihlah sesuai dengan betul-betul kualifikasi pendidikan Bapak dan Ibu. Jangan asal aja saya berminat jabatan ini tapi nggak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Tentu akan tidak lolos seleksi administrasi ya Bapak dan Ibu. Nanti beberapa tips akan saya sampaikan. Nah, kemudian memiliki kompetensi. Nah, ada beberapa jabatan oleh instansi ini yang mempersyaratkan sertifikasi keahlian tertentu, misalnya dokter, bidan, dan lain sebagainya ya, yang dikeluarkan oleh lembaga profesi yang berwenang.
Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Tadi contoh dari Bappenas tidak boleh bertato misalnya. Itu syarat-syarat turunannya yang memang dibolehkan, tidak bertentangan dengan eh, persyaratan umum yang disampaikan di Permen 46 ini. Kemudian, nah ini yang paling penting, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditunjuk oleh instansi tempat Bapak Ibu melamar. Biasanya beberapa instansi akan mengeluarkan persyaratan bersedia bekerja atau tidak pindah instansi ya Bapak dan Ibu dalam 10 tahun gitu. Nanti ada pernyataannya. Nggak boleh pindah instansi. Kalau pindah instansi sebelum 10 tahun misalnya dinyatakan mengundurkan diri. Nah, kemudian ini ada persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Tadi misalnya ada persyaratan-persyaratan tertentu, contoh dari pelamaran ke Bappenas, misalnya tadi ada beberapa syarat ya, tambahan yang disampaikan oleh instansi sesuai dengan kebutuhan instansi. Nah, tips-tips yang bisa saya sampaikan, yang pertama Bapak dan Ibu, ini memang terdengar apa ya, kadang mungkin kurang teliti dari teman-teman yang akan melakukan pelamaran. Contoh, upload ijazah. Ijazah ini kalau di BKN ya, ijazah asli yang di-scan, bukan fotokopi yang di-scan gitu. Tapi sepertinya ada beberapa yang mensyaratkan fotokopi boleh, tapi ada legalisirnya gitu. Tapi kalau di BKN, seingat saya gitu, karena saya bukan dari Biro Kepegawaiannya saat ini, ijazah asli yang harus di-scan ya Bapak dan Ibu. Memang terdengar apa kan saya memang asli nih, fotokopi ini aja yang di-scan gitu. Nah, kalau boleh saya sarankan ya ijazah asli yang di-scan gitu ya, karena memang sampai dengan saat ini mungkin ke depannya ya harapan kami ini dari instansi yang menyelenggarakan kependidikan nanti semua nomor-nomor registrasi, nomor-nomor ijazah itu sudah tersistem gitu ya, sehingga kami bisa kerjasama pakai database aja, masukkan aja nomor nomor apa namanya nomor ijazahnya, maka datanya sudah terbaca ke BKN sama dengan NIK gitu ya. Datanya udah keluar semua gitu ya pada tapi mungkin di tahun-tahun belakangan ini, tahun-tahun sebelumnya mungkin masih ada di masing-masing kampus gitu ya Pak dan Ibu untuk data-data ijazahnya. Nah, kemudian yang kedua, materai, Bapak dan Ibu. Ini bagian dari seleksi. Kami karena dulu saya pernah menjabat di Direktur Wasdal ya, kami juga ikut melakukan pengawasan gitu ya. Ada beberapa pelamar yang menggunakan materai nggak seberapa ya Bapak dan Ibu, tapi hal ini merupakan kecurangan juga ya Bapak dan Ibu. Satu, materai dipakai untuk beberapa surat pernyataan, karena memang beberapa instansi mensyaratkan beberapa pernyataan ya, surat pernyataan tidak pernah pidana dan lain sebagainya. Materainya sama semua gitu. Kan itu kelihatan gitu ya, bisa dicek. Apalagi panitia seleksi instansi ini sudah terbiasa untuk memeriksa. Di antaranya itu ya Bapak dan Ibu, jabatan harus sesuai, segala sesuatu yang diupload ya harus sesuai. Tempat ijazah diuploadnya surat pernyataan. Nah itu juga bagian dari seleksi. Biasanya akan gugur di seleksi administrasi. Harus hati-hati dicek lagi karena kami pun memberikan waktu yang lumayan panjang untuk pendaftaran ya Bapak dan Ibu. Nanti kami sampaikan. Walaupun tadi oleh Pak Widjo sudah disampaikan ya detail-detailnya di Bappenasnya. Nah, kemudian ini tahapan seleksi CPNS ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah seleksi administrasi, harus lulus dulu. Kalau nggak lulus ya nggak bisa ke tahapan selanjutnya yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD. Kalau sudah lulus sesuai dengan passing grade, kemudian bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang. Nah, seleksi SKD ini ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, tes karakteristik pribadi. Nah, untuk wawasan kebangsaan ini ya Pancasila, undang-undang, nggak jauh dari sana ya Bapak dan Ibu. Dipelajari aja. Ini sedikit apa ya gambaran gambaran umumnya ya terkait nanti soal-soal seleksinya. Nah, untuk soal seleksi disusun oleh konsorsium ya Bapak dan Ibu. Kemudian diawasi oleh 5 kementerian, kemudian dienkripsi dan lain sebagainya dari sisi keamanan. Insya Allah sudah kami lakukan pengamanan agar semua berkeadilan. Jadi nggak untuk dari sisi akuntabilitas dan sebagainya, Insya Allah dapat dijamin. Kemudian untuk intelijensia umum biasanya ya terkait
ada deret ukur, deret hitung gitu ya Bapak dan Ibu untuk soal-soalnya. Kemudian tes karakteristik pribadi. Nah, ini untuk menilai karakter dari masing-masing kepribadian Bapak dan Ibu yang melamar, dan di sini juga kami sampaikan soal-soal yang mengarah apakah radikal atau enggak ya Bapak dan Ibu, karena memang dipersyaratkan di Panselnas. Nah, kemudian untuk seleksi SKD dan SKB wajib menggunakan CAT BKN. Di samping ada seleksi tambahan lagi dari beberapa instansi pusat yang dibolehkan ya Bapak dan Ibu. Untuk instansi daerah dibolehkan satu. Tadi dari Bappenas ada beberapa seleksi tambahannya. Dipersilakan. Nah, kemudian selain formasi umum, di Permenpan juga disampaikan ada formasi khusus CPNS 2024 ini ya Pak dan Ibu, diantaranya adalah untuk lulusan terbaik yang lulusan cum laude untuk instansi pusat. Ya dibagi dua nih, instansi pusat dengan instansi daerah. Untuk penyandang disabilitas, karena semua warga negara Indonesia diberikan kesempatan yang sama, maka penyandang disabilitas pun harus diberikan formasi sebanyak 2% dari penetapan alokasi instansi untuk kebutuhan PNS-nya. Kemudian diaspora bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dipersilahkan apabila ingin mengabdi ke Indonesia untuk mendaftar menjadi PNS. Nah, kemudian untuk putra-putri wilayah Papua seperti biasa, kemudian ada tambahannya yaitu putra-putri Kalimantan, mungkin karena di sana sedang dibangun IKN ya Bapak dan Ibu, sebanyak 5%. Sama kadanya dengan instansi daerah pun wajib menyampaikan untuk alokasi penyandang disabilitas, cum laude, dan putra-putri daerah 3T atau yang tertinggal, terjauh, dan terluar ya Bapak dan Ibu, sesuai dengan PP 63 tahun 2020. Nggak bisa mengaku-mengaku bahwa ini saya putra daerah 3T gitu, nggak bisa. Ini ada ketentuannya, daerah mana saja yang masuk ke daerah 3T ya Pak dan Ibu. Kemudian, nah berikut ini adalah nilai ambang batas untuk SKD CPNS tahun 2024. Untuk TWK, tes wawasan kebangsaan, untuk kategori pelamar dibedakan ya Bapak dan Ibu sesuai dengan Kepmenpan. Nah, untuk umum TWK-nya nilai minimalnya 65, TIU-nya 80, TKP-nya 166. Nilai kumulatifnya kalau tertinggi benar semua misalnya ya Pak dan Ibu 550. Kemudian Putra-Putri Kalimantan TWK 65 sama ya, maksimal 550 juga. Untuk cum laude, nah TIU-nya minimal 85, TWK-nya tidak ditetapkan NAB, TKP-nya juga tidak ditetapkan NAB. Nilai minimalnya 311. Kemudian diaspora demikian 85 juga, minimalnya sama 311, disabilitas 60, minimalnya 286, putra-putri Papua 60, minimalnya 286 juga, kemudian putra-putri daerah tertinggal TIU-nya 60, minimal 286. Jadi yang diturunkan nilai TIU-nya saja ya untuk NAB-nya. Kemudian durasi penyelesaiannya untuk tes CAT ini 100 menit. Dibedakan untuk penyandang disabilitas sensorik netra jadi 130 menit. Nah, kemudian untuk bobot jawabannya ya Pak dan Ibu, untuk TWK dan TIU benar 5 mengisinya, karena multiple choice ya Bapak dan Ibu, jawabannya A sampai E. Kemudian kalau salah 0, tidak ada pengurangan. Kemudian bobot jawaban untuk TKP ini berbeda. Tes karakteristik pribadi, paling tinggi 5, paling rendah 1. Tidak menjawab 0, karena ini skala Likert ya Bapak dan Ibu, pakai skor 1 sampai dengan 5. Nah, kemudian untuk hasil SKD-nya 3 kali kebutuhan ya Bapak dan Ibu. Misalnya formasinya 200 ya dikali 3. Itulah nanti yang akan ikut seleksi kompetensi bidang gitu ya Pak dan Ibu. Kemudian untuk penentuan kelulusannya dari nilai kumulatifnya, kemudian berurutan. Apabila sama nilai kumulatifnya, maka dilihat dulu nilai TKP-nya berurutan, kemudian TIU-nya dilihat lagi, kemudian sampai dengan TWK. Kalau misalnya sama semua, ya artinya eh, diangkut semua ya. Kalau misalnya sama semua nih, TKP sama, TIU sama, TWK sama, jumlahnya sama, gitu, maka diikutkan semua sampai pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menjamin bahwa ini karena ada ketentuannya yang mengikuti seleksi SKD tahun 2023 bisa memanfaatkan nilainya untuk ikut lagi seleksi di SKD 2024 dengan tidak perlu lagi ikut SKD. Tapi kalau dia lolos, SKB dan seleksi lainnya harus ikut ya Bapak dan Ibu. Nah, kami mengeluarkan sertifikat SKD
Kemudian sudah kami shield dengan tipikal keamanan dan lain sebagainya, bekerja sama dengan BSSN. Kemudian Bapak dan Ibu setelah lolos seleksi kompetensi dasar bisa melihat hasilnya, bisa mendownload sertifikatnya untuk nanti menjamin bahwa ketika pengolahan hasil tidak ada perbedaan ya Pak dan Ibu. Itu tidak akan ada kecurangan karena kami paham bahwa yang paling tinggi mengawasi kami adalah publik. Oleh karena itu ketika seleksi pun kami menyampaikan nilai real time-nya ke publik melalui YouTube ya Pak dan Ibu. Jadi publik bisa sama-sama melihat tidak ada kecurangan di situ. Kami berusaha untuk selalu menjaga transparansi, akuntabel, dan kecepatan ya Bapak dan Ibu ketika seleksi dengan CAT BKN. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa mengecek hasilnya di URL berikut ya, https://sertifikat.bkn.go.id. Kemudian cara melihatnya, masukkan NIK dan nomor pesertanya. Kemudian kalau sudah muncul bisa diunduh. Kemudian untuk mengecek keaslian sertifikat bisa melalui aplikasi validator ya Pak dan Ibu. Bisa di-download aja dari Play Store. Nah, kemudian berikut ini kami sampaikan sebagai pelaksana penyelenggaraan pengadaan Panselnas untuk jadwal seleksi CPNS 2024 yang kami sampaikan kepada seluruh instansi yang membuka formasinya seperti ini. Nanti instansi menyesuaikan gitu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Wimnya memang agak berbeda, tapi sesuai dengan jadwal umum yang disampaikan oleh Panselnas ya Pak dan Ibu. Nanti instansi menyesuaikan karena ada seleksi-seleksi lainnya. Itu yang disampaikan instansi. Nah, untuk pendaftaran masih kami buka dari tanggal 20 sampai dengan 6 September. Masih lama ya Pak dan Ibu pendaftarannya ini. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi para pelamar. Kemudian berikut ini karena di undang-undang juga disampaikan di Undang-Undang 20 bahwa seluruh warga negara Indonesia dapat melamar dibuka seluas-luasnya, maka untuk pemilihan titik lokasi juga kami buka seluas-luasnya Pak dan baik warga negara Indonesia yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk pelaksanaan seleksi CAT-nya menggunakan 14 kantor regional milik BKN ya Bapak dan Ibu dari Sabang sampai Merauke. Kami ada 14 kantor regional, kemudian ada 21 kantor UPT BKN yang memang jumlah visinya nggak terlalu banyak. Kemudian kami juga nanti akan membuka titik lokasi mandiri. Mekanismenya, Bapak dan Ibu mungkin yang sudah melamar ya bisa memilih lokasi tesnya. Misalnya lulusan Brawijaya masih ada di Malang nih, tapi melamarnya Bappenas di Jakarta. Silakan bisa mengikuti seleksi yang sudah dibuka di lokasi tersebut. Gitu ya. Jadi kalau Bappenasnya di Jakarta harus tesnya di Jakarta. Tidak, kami pendekatan pelayanan Bapak dan Ibu bisa melamar di provinsi kabupaten kota yang Bapak dan Ibu berniat akan seleksi di situ. Tapi ketika melamar provinsinya Malang misalnya, tapi mau tesnya di Jakarta, ya nggak bisa karena memilih lokasi itu ketika mendaftar ya Pak dan Ibu. Wah, pada saat itu ternyata pas waktu seleksi saya ada di Jakarta nih, ya nggak mungkin karena memang sudah by system ketika melamar nanti apabila Bapak dan Ibu lolos seleksi administrasi akan mencetak kartu seleksi untuk di situ ada informasi kapan sesinya, lokasinya, alamat untuk tes CAT-nya, jadi nggak bisa diubah ya Pak dan Ibu karena sudah by system nanti ketika Bapak dan Ibu sudah submit, sudah lolos seleksi administrasi. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran kepada Bapak dan Ibu Mas Mbak yang akan melakukan atau melamar menjadi PNS atau nanti mau nunggu nih misalnya P3K dibuka ya, monggo silahkan. Tapi dilihat lagi masa pendaftaran itu tutup di tanggal 6 September ya Bapak dan Ibu, jangan menunggu-nunggu yang nggak pasti. Gitu ya, ini tanggal berapa nih nanti dibukanya P3K, kami juga belum bisa memastikan karena penyampaian kebutuhannya baru dilakukan tanggal 30 Agustus nanti. Itu nanti berarti harus dibuka tanggal berapa itu masih harus dikoordinasikan kembali dengan unit terkait dan instansi terkait. Baik demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.